Hey guys, welcome back to Gilgal Teens. Welcome home. Apa kabar teman-teman semua? Aku berharap semua dalam kondisi yang baik, semuanya sehat. Dan sebelum kita mengikuti ibadah pada hari ini, aku mau sampaikan beberapa informasi yang perlu teman-teman simak. Yang pertama, kita juga punya kebaktian secara onsite Gilgal Teens di tempat ini, yaitu di jam 9, jam 11, jam 1, jam 3 sore, dan jam 5 sore. So, aku juga mengundang teman-teman, kalau kalian bisa untuk datang tempat ini, kebaktian onsite di tempat ini sama-sama, yuk aku mau undang untuk kita bisa datang ke sini bersama-sama. Dan juga teman-teman, waktu kita beribadah, kita bukan hanya make time untuk bisa bersyukur pada Tuhan, tapi kita juga honor dan kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, dengan salah satu bentuknya untuk kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Teman-teman, kita bisa memberikan persembahan pada Tuhan dalam bentuk keuangan kita. Apakah Tuhan butuh uang kita? No, Tuhan gak butuh uang kita. Tapi waktu kita memberikan persembahan kita, keuangan kita, ini tanda kita bersyukur pada Tuhan. Nah, buat teman-teman yang memberikan persembahan pada Tuhan, kita punya fasilitasnya. Teman-teman bisa scan kris yang ada di layar, dan teman-teman bisa memberikan yang terbaik dan yang harum untuk Tuhan. So, selama kita ibadah hari ini, aku mau undang buat kita sama-sama fokus. Jadi jangan sambil main handphone, jangan sambil buat yang lain, jangan sambil lakukan aktivitas yang lain, tapi kita fokus sama-sama, berikan waktu kita kepada Tuhan. Kita mau honor God's presence di tempat ini. Dan aku juga mau undang kita sama-sama aktif, kita aktif memuji menyembah Tuhan. Bukan cuma kita liatin orang-orang nyanyi, tapi kita juga sama-sama memuji menyembah Tuhan karena Tuhan disenangkan lewat pujian kita. Dan aku juga mau undang buat kita bisa respect sama-sama siapapun yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kita bisa perhatikan dengan baik, kita bisa simak dengan baik, sehingga kita bisa menangkap apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini dengan baik. Alright, so teman-teman semua ready untuk bisa beribadah hari ini? Dan teman-teman yang ready, aku mau bilang enjoy the service dan have a good time. Apa kabarnya semua? Mari kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Because He's worthy to be praised. Amen. Come on. You have given me a reason, so I'm singing my praise unto you. You have lifted every burden, so I'm singing my praise unto you. Say, it's a brand new day, so I'll give you praise. Come on, all for you, Lord, it's all for you. You're the reason that I lift my voice and give you praise. Lord, I give you praise for the things you do, 'cause there's nobody like you, you. There's nobody like you. There's nobody like you. You got me singing and rejoicing, overflowing with praise unto you. Now I'm living in your freedom, overflowing with praise unto you. It's a brand new, you sing, so I give you praise. Come on church, all for you, Lord, it's all for you. You're the reason that I lift my voice and give you praise. Lord, I give you praise for the things you do, 'cause there's nobody like you. There's nobody like you. There's nobody like you. There's nobody like you. Come on, clap your hands together for Jesus. Hey. Woo. It's a brand new day, so I give you praise. It's a brand new day, so I give you praise. It's a brand new day, you sing. So I give you praise. It's a brand new day.
So I give you praise. All for you, Lord, it's all for you. You're the reason that I lift my voice and give you praise. Lord, I give you praise for the things you do, 'cause there's nobody like you, you. There's nobody like you, you. There's nobody like you, you. There's nobody like you. There's nobody like you. Thank you, Jesus. Shout haleluya. Amin. Mari kita lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan. Come on. Hey. Hey, hey, hey. Kami naikkan pujian ini bagimu Tuhan. Come on. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dia pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Amin. Great is our God. Hallelujah. Katakan pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. And everybody shout, great is our God. Hey! Biarkan sukacita itu mengalir, memenuhi setiap hati kita. Amin. Naikkan syukurmu ke hadapan Tuhan. Katakan thank you Jesus. Mari angkat tanganmu sama-sama dan katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Ya, besar Kau Tuhan, besar Kau Tuhan, melebihi apapun. Besar Engkau Tuhan. Kami bersyukur Kami punya Allah yang hebat. Mari datang dan sembah Dia.
God, I look to you. I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you. You where my help comes from. Give me wisdom. You know just what to do. Oh God, God, I look to you. I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you. You where my help comes from. Give me wisdom. You know just what to do. You know, you know, you know. I will love you, Lord, my strength. I will love you, Lord, my shield. And I will love you, Lord, my rock. Forever all my days I will love you, God. Hallelujah, our God reigns. Hallelujah, our God reigns. Oh, hallelujah, our God, you reign forever all my days. Hallelujah. Hallelujah, our God reigns. Hallelujah, our God reigns. Oh, hallelujah, our God reigns forever all my days. Hallelujah. Forever. 'Cause all my days, hallelujah, our God reigns. Hallelujah, our God reigns. Hallelujah, our God reigns. Forever all my days. Hallelujah. Oh, forever all my days. Hallelujah.
forever all my days. Hallelujah. Hey guys, welcome back to Gilgatins. Apa kabarnya? I hope you guys are doing well. Semuanya enjoy holiday. Dan dimanapun teman-teman berada, aku mau ajak buat kita bisa posisikan diri kita dengan baik. Karena kita mau dengar firman Tuhan. So, jangan sambil tiduran, jangan sambil buat yang lain. Tapi kita mau fokus sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Alright? So, teman-teman yang siap bilang siap? Oke. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita doa dulu yuk. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami bisa mengikuti ibadah dengan baik. Dan sebentar kami mau dengar firman Tuhan, kami mau buka hati, pikiran, dan telinga kami. Supaya waktu firman Tuhan disampaikan, kami bisa menangkap dengan baik apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini. Roh Kudus bicara sama kami, biar kami bisa mengerti firman. Di dalam nama Tuhan Yesus dan teman-teman yang percaya sama-sama shout, amin. Alright, so kita udah masuk bulan April. Dan di bulan April ini aku mau bawa satu seri yang baru tentang Daniel. Well, beberapa teman-teman tahu tentang Daniel. Mungkin kalian tahu dari kisahnya menarik. Dia Daniel di Gua Singa. Dan ketiga temannya, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka ada di dapur perapian. Dan mereka mengalami pertolongan Tuhan. Nah, tapi kita nggak langsung bahas ke sana. Tapi ada beberapa hal yang kita mau bahas mengenai Daniel ini. Nah, kenapa? Karena cerita mengenai Daniel ini menarik banget teman-teman. Dia adalah orang bangsa Israel yang dibuang ke Babel, tapi di Babel pun mereka mengalami Tuhan yang menolong mereka, yang berserta dengan mereka sehingga mereka bisa bukan hanya survive, tapi mereka dalam posisi kepemimpinan. Tuhan menyertai mereka semua dan apa yang mereka buat itu akan kita bahas selama beberapa minggu ke depan. Dan aku berharap teman-teman bisa take notes, bisa ingat. Jadi teman-teman kita bisa belajar sama-sama. So, the first week, kalau teman-teman suka dengan judul sharing, aku punya judul adalah Daniel and the King's Food. Nah, sebelum kita masuk firman Tuhan, aku pengen tanya sama teman-teman semua. Berapa banyak dari teman-teman yang pernah beli makanan? Alright, teman-teman pernah beli makanan, entah itu di supermarket, entah itu fast food, atau makanan apapun. Pasti kita akan coba lihat adalah wrappingnya, teman. Waktu kita misalkan beli makanan di supermarket, kita pastikan kemasannya itu baik, nggak bocor, nggak bocel, nggak ada yang bocor. Kenapa? Karena kita mau memastikan apa makanan yang kita beli itu dalamnya masih bersih. Begitu pula kalau misalkan kita lagi pergi makan, misalkan kita udah pesan makan banyak di meja, terus di situ banyak laler atau banyak sesuatu. Pasti kalau ada sesuatu yang bisa nutupin, kita akan pakai buat nutupin. Kalau perlu kita minta lilin, kalau kita perlu minta apapun, penghalau lalat dan lain-lain. Kenapa? Karena kita mau jaga makanan-makanan itu tetap bersih, tetap higienis. Nah, kenapa kita mau makanan kita tetap bersih, higienis, tidak terkontaminasi? Karena kita mau makanan yang terbaik, teman-teman. Nah, ilustrasi ini yang aku pengen pakai untuk bisa menjelaskan kalau kita itu juga perlu menjaga our holiness. Kita perlu menjaga kekudusan kita. Kekudusan itu artinya adalah terpisah hal-hal fasik dunia. Atau dipisahkan untuk mengasihi, melayani, dan menyembah Tuhan.
teman-teman, kata holy ini punya bisa kita analogikan dengan tadi makanan. Kita mau makanan yang bersih, nggak mau tercampur kuman, nggak mau tercampur bakteri. Makanya kita lihat packaging yang baik, kita tutup biar bersih. The same thing, waktu kita beribadah kepada Tuhan, kita pun juga perlu menjaga kekudusan kita. Kita perlu untuk memisahkan diri kita dari cara-cara orang dunia. Bukan memisahkan dengan dunia karena kita hidup di dunia, tapi kita perlu memisahkan hidup kita dengan cara-cara orang yang tidak mengenal Tuhan. Daniel, waktu dia dibuang ke Babel, itu adalah kota bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tapi Daniel, dia dengan keteguhannya, dia menjaga kekudusannya, sehingga di tempat yang tidak mengenal Tuhan pun, dia tetap bisa menjaga kekudusannya untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, salah satu hal yang Daniel lakukan adalah menjaga makanannya. Pada budaya pada saat itu, makan makanan raja itu tidak boleh. Kenapa? Makanan-makanan raja itu bisa jadi sudah menjadi bahan persembahan untuk dewa-dewanya mereka. Which is itu sudah tidak boleh untuk dimakan oleh orang Yahudi. Nah, Daniel berketetapan. Dia decide, aku gak mau makanan-makanan yang najis karena aku mau menjaga kekudusan kepada Tuhan. Kita baca ayatnya sama-sama ya. Daniel 1, 8 and 17. Ayat yang ke-8, Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine, and he asked the chief official for permission not to defile himself this way. Daniel pada saat itu dia tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan-makanan raja, tapi dia pun punya resiko. Kenapa? Karena raja yang suruh orang-orang buangan yang dipilih ini untuk bisa makan makanan yang ditetapin raja, tapi Daniel menolak. Tapi waktu Daniel menyadari dia mau jaga kekudusan, artinya dia istilahnya menolak makanan raja, dia punya resiko untuk bisa dapat punishment maybe dari raja, tapi Tuhan tolong Daniel. Kenapa? Karena Daniel menjaga kekudusannya untuk beribadah kepada Tuhan. Dan di ayat ke-17, bukan hanya Tuhan tolong, tapi ada berkat Tuhan yang dialami oleh Daniel. Ayat ke-17, to these 4 young men, Daniel gak sendiri, dengan temannya 3, Sadrak, Mesak, dan Abednego. To these 4 young men, including Daniel, God gave knowledge and understanding of all kinds of literature and learning. And Daniel could understand visions and dreams of all kinds. Vision and dreams kita akan bahas di minggu kedepannya. Tapi hari ini yang aku pengen share teman-teman adalah gini. Daniel, dia mengalami waktu dia jaga kekudusan, dia ngalamin berkat Tuhan. Ada knowledge, ada understanding yang dilimpahkan kepadanya karena dia dipilih untuk bisa ada menjadi staf kerajaan, which is perlu knowledge, perlu understanding. Nah, Tuhan yang berkati Daniel dengan itu semua waktu dia menjaga kekudusannya. So, kita mesti jaga kekudusan kehidupan kita, teman-teman. Holiness leads to God's blessings. Bukan cuma holiness atau kekudusan kita itu menyenangkan Tuhan, tapi juga kita tahu kalau holiness itu membawa berkat Tuhan dalam kehidupan kita. 1 Peter 1, 15 until 16. But just as He who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy, because I am holy. So teman-teman, kita hanya bisa beribadah pada Tuhan, waktu kita hanya bisa terkoneksi dengan Tuhan, waktu kita menjaga kekudusan kepada Tuhan. Dan juga apalagi, kalau kita mau ngalamin berkat daripada Tuhan, kita perlu menjaga kekudusan kehidupan kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita tidak melakukan hal-hal yang tidak ditulis di firman Tuhan. Kita perlu jaga hidup kita dengan baik, teman-teman. Tidak melakukan dosa, tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan Yesus. Nah, so we have to guard ourselves.
We have to be holy because God is holy. Kalau kita mau bisa terkoneksi dengan Tuhan, mengalami berkat Tuhan, kita perlu jaga kekudusan kehidupan kita. Ada amin teman-teman semua? Alright. So, ada dua hal yang aku pengen sharing hari ini. How to guard ourselves. Jadi kita bisa menjaga suatu holiness itu dalam kehidupan kita. Are you guys ready? Alright. So the first thing is guard your body. Kita perlu menjaga tubuh kita. 1 Corinthians 3 verse 16. Don't you know that you yourself are God's temple? Kita ini seluruhnya are God's temple, and that God's Spirit dwells in your midst. So, kita ini adalah bait Allah di mana Tuhan bernaung atau Tuhan tinggal di dalam kita. 1 Corinthians 6 verse 20. You were bought at a price, therefore honor God with your bodies. So, apa yang perlu kita buat untuk kita bisa menjaga kekudusan adalah kita menjaga tubuh kita dengan baik. Apa yang bisa kita jaga? Yang pertama, jaga kesehatan kita. Ini kan bait Roh Kudus. Berarti kita mesti jaga dengan baik. Kita mesti jaga kesehatan kita. Makan makanan pun kita tahu sayur itu sehat. Tapi mungkin beberapa dari kita nggak suka sayur. Belajarlah buat makan sayur. Kita tahu makanan yang high sugar, high fat, high carbs, fast food itu mesti dikurangi. Kurangilah teman-teman. Makan gitu boleh, tapi mesti dijaga dengan baik. Kita mesti makan makanan yang sehat. Jaga kesehatan gimana caranya lagi? Jaga pola tidur kita. Berapa banyak dari kita yang bisa begadang karena main game, begadang karena nonton Netflix. Sekali dua kali oke. Tapi kalau jadi keterusan, menjadi gaya hidup, that's not nice dan tidak baik untuk kesehatan kita. Ingat, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Kita perlu jaga kesehatan dengan baik. Lalu hal lain yang kita bisa lakukan apa untuk bisa menjaga tubuh kita? Jangan pakai tubuh kita untuk menyakiti orang lain. Misalkan contoh, kita pakai badan kita buat tonjok orang. Kita pakai badan kita buat nendang orang. Kita pakai tangan kita untuk nampar atau untuk bisa physical attack ke teman-teman kita. Jangan teman-teman. So, karena kita tahu badan kita adalah bait Roh Kudus, kita perlu jaga dengan baik. Make yourself sacred. Make yourself holy. Because God is holy, so we have to be holy. Dan teman-teman ingat, kalau kita menjaga kekudusan kita, ada berkat Tuhan yang tercurah untuk kita semua. So, we have to guard ourselves. Yang pertama dengan cara apa? Guard your body. Yang kedua dengan apa? Watch your mouth. Dari semua badan, mulut tuh kecil, cuma segini. Tapi mulut ini, kalau tidak dijaga, bisa menimbulkan kerusakan yang begitu parah, teman-teman. Karena firman Tuhan juga mengajarkan, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Di mana? Di mulut. So, kalau kita berkata-kata yang jelek, bisa jadi jelek. Kalau kita berkata-kata yang baik, hal bisa jadi baik. Matthew 15 verse 11. What goes into someone's mouth does not defile them. But what comes out of their mouth, that is what defiles them. Maksudnya apa? Waktu kita berngomong-ngomong yang kasar, ngomong-ngomong yang mengumpat, kata-kata kebun binatang, kata-kata yang pokoknya kasar sekali, waktu itu keluar dari mulut kita, itu yang menajiskan kehidupan kita. So, teman-teman, namanya najis dan namanya suci itu dua hal yang berbeda. Kalau kita mau jadi suci, nggak boleh lakukan yang najis. Kalau kita lakukan yang najis, nggak jadi suci lagi. So, kalau kita mau menjaga kekudusan dalam kehidupan kita, we have to watch our mouth. Jangan sampai ada kata-kata yang kasar, kotor, mengumpat keluar dari mulut kita. Tapi mungkin kalian berpikir semua orang di sekolah melakukan hal yang sama. Mereka ngomong kayak gitu, hal yang biasa. Hal yang biasa belum tentu kebenaran firman Tuhan. But let me tell you, teman-teman, kalau kita mau ngalamin yang terpisah dari cara-cara orang fasik, itu kan definisi kudus, definisi holy, dipisahkan untuk mengasihi, melayani dan menyembah Allah. Kita tidak perlu ikut-ikutan dengan apa yang menjadi culture di sekolah kita. We might say all our friends doing that, ngomongnya kasar.
Tapi kita mesti bikin diri kita berbeda. Kita mesti bikin hidup kita ngomongannya baik. Bukan artinya kita jadi kuper. Orang bisa tetap socialize, bisa tetap jadi teman yang baik tanpa dia ngomong kasar. Ngomong kasar tidak membuat kita jadi keren, ngomong kasar tidak membuat kita jadi lebih beken, tapi ngomong kasar menyakiti orang-orang dan kita tidak mau lakukan itu. Dan ngomong kasar membuat hidup kita tidak jadi holy, tapi jadi najis. So, I encourage you guys, speak blessings, speak good things. Kalau nggak ada hal-hal baik yang mau diomongin, diem. Lebih baik diam. Kenapa? Karena kita mau menjaga kekudusan kehidupan kita, teman-teman. So, be holy because God is holy. And holiness brings God's blessings to ourselves. Jadi ada dua hal yang bisa kita lakukan. How to guard ourselves untuk bisa tetap bikin hidup kita tetap holy. Yang pertama adalah guard your body. Jaga tubuh kita, jaga kesehatan kita, jangan pakai tubuh kita untuk menyakiti orang. Yang kedua, watch your mouth. Mulut walaupun kecil, tapi bisa punya dampak yang besar. So, jangan kita ada kata-kata kasar keluar dari mulut kita, tapi biar ada kata-kata yang baik yang keluar dari mulut kita. Alright, teman-teman semua. So, aku berharap teman-teman belajar sesuatu. Dan setelah dengar firman ini, aku mau ajak, bukan cuma kita tahu firman Tuhan, tapi coba kita lihat our schedule, our diet, our sleeping schedule. Kita coba ingat-ingat lagi kita pernah ngomong apa aja. Dan kalau teman-teman ada sesuatu yang perlu kita bereskan, yuk aku mau ajak buat kita bereskan. Jangan kita cuma dengar firman Tuhan dan tahu, tapi kita dengar firman Tuhan dan lakukan. Dan kita ngalami berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Ibadah kita sudah selesai. So teman-teman, thank you for following until the end. Dan sebentar aku mau doa berkat untuk teman-teman semua. Aku mau undang kita sama-sama angkat kedua tangan kita. Dan aku mau doa berkat buat teman-teman semua. Let's pray. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan, belajar sesuatu. Dan aku berdoa Tuhan berkati teman-temanku dalam nama Tuhan Yesus. Biar keluarga mereka diberkati Tuhan, sekolah mereka diberkati Tuhan, kesehatan mereka diberkati Tuhan, dan setiap apa yang mereka butuhkan dicukupkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar sejak mereka muda, mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang taat sama orang tua. Biar berkat kemurahan Tuhan, kasih sukacita, damai sejahtera, dan pertolongan Tuhan menyertai teman-temanku semua, mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus jemput mereka kembali. Dan terima doa berkat ini bersama hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama shout, Amin. So, happy Sunday buat teman-teman semua. Happy holiday and see you guys again next week. Bye-bye.